Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Orang muslim wajib tahu, inilah kisah nyata azab kubur karena dua hal yang sepele. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang muslim mereka akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Lalu dua hal sepele apakah yang menyebabkan orang muslim diazab dalam kuburnya? Dilansir portal Bolmong dari kanal YouTube Fairy Channel sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintasi dua buah kuburan orang Muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dua orang penghuni kubur ini sedang diazab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperdengarkan kepada beliau baginda Rasulullah rintihan atau teriakan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Ketika itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini tidaklah sedang diazab gara-gara perkara besar atau gara-gara dosa besar menurut kalian. Dia diazab oleh dua perkara sepele menurut kebanyakan manusia, padahal hakikatnya itu adalah perkara yang dahsyat dan luar biasa di sisi Allah, dosa besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup dia senantiasa menebarkan fitnah, mengadu domba antara sesama. Yang satunya lagi, dia tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis. Ketika dia kencing atau buang air kecil, gara-gara hal ini keduanya diazab di dalam kuburnya. Dan sampai rintihan dan teriakan mereka itu diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang kita tidak hanya akan mendapatkan dampaknya di dunia, kita juga akan merasakan dampaknya di alam barzah. Bahkan boleh jadi dampaknya akan berlanjut kelak di akhirat. Nauzubillah. Dalam hadis Rasulullah menceritakan dua perkara yang banyak kita lakukan, dua perkara yang kita anggap biasa-biasa saja. Datang ke fulan, kemudian mengatakan si Anan berkata begini-begini, menjelekan engkau. Kemudian datang ke Anan, mengatakan si fulan berkata begini-begini, tentang engkau. Dia menjelek-jelekan engkau, dia melakukan adu domba atau ghibah dan seterusnya, sehingga memunculkan permusuhan antara kaum muslim. Orang-orang yang beriman, ini perkara yang banyak kita lakukan, yang kita anggap hanya sepele, padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan terjadinya azab kubur. Satu lagi yang kita anggap sepele, yaitu tidak berupaya menjaga diri dari najis, tidak berupaya menjaga kesucian pakaian, karena pakaian kita gunakan untuk sholat. Jika kita tidak memberikan perhatian dalam masalah ini, justru dikategorikan dosa besar oleh Rasulullah, penyebab terjadinya azab kubur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang muslim, ada yang akan disiksa di dalam kubur mereka sekalipun dia muslim. Semoga ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa kepedulian kita untuk segera bertobat, beristighfar dari dosa-dosa besar termasuk juga dosa-dosa kecil. Dan semoga juga ini menjadikan kita lebih menjaga kesucian lahiriah kita di samping kesucian hati kita secara batin. Kita perlu menjaga kesucian pakaian kita, anggota badan kita dari najis. Suatu hari, seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan, ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakum Mutakasur sekali setiap rakaat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu berbaringlah, bacalah selawat Nabi hingga kau tertidur. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud.
Ibu tersebut pulang, ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur, tapi kali ini Al-Hasan Al-Basri yang justru mimpi bertemu anak perempuannya tersebut. Pada malam itu Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepalanya. "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan muda itu menyapa. "Tidak, aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan." "Iya, tapi bukan seperti ini, ibumu menceritakan kondisimu," kata Al-Hasan Al-Basri terheran. "Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapat kemuliaan seperti ini?" "Di alam barzah kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur, tapi suatu hari ada orang soleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca selawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah SAW. Keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi baik seperti Tuan lihat sekarang," jawab perempuan tersebut. Inilah 3 penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur. Salah satunya karena sakit perut. Sebagai umat Islam tentu akan meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Lantas apakah yang membuat jenazah terbebas dari fitnah kubur itu? Sebagai manusia, biasanya tentu pernah melakukan dosa dan kemungkinan dosa besar sehingga mengundang azab kubur kelak nanti. Akan tetapi, seorang muslim tak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejak dini untuk terus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Imam As-Suyuti menukil dari kitab Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sadi. Beliau menjelaskan, ada 3 faktor menyebabkan seseorang selamat dari siksa kubur. Hal ini karena amal perbuatan semasa hidup, sakit berujung kematian, dan sebab waktu yang menyertainya. 1. Sebab amal yang diperbuat semasa hidupnya. Ini merupakan salah satu cara terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Kuncinya adalah amal salih yang dikerjakan sepanjang hidup di dunia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang beramal salih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Tempat yang menyenangkan dimaksudkan adalah kediaman di alam barzah, sehingga orang yang beramal salih akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang dilakukan. Bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sendal handai tolan yang akan meninggalkannya sendirian. Bila ia beriman, maka salatnya di atas kepalanya, puasa di sebelah kanan, dan zakat di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya, masing-masing akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kedua, menderita sakit kemudian berujung kematian. Muslim yang menderita sakit kemudian berujung kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa alam kubur, dengan syarat penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang dialaminya. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Syurat dan Khalid bin Urfutah. Mereka menuturkan, pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit perut. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kubur. Yang lain berkata, iya benar. Dalam riwayat lainnya, kamu benar. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Ketiga, sebab waktu yang menyertainya. Orang yang meninggal pada waktu tertentu bisa menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu itu diantaranya hari Jumat dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapat siksa kubur. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga 3 amalan yang dapat menyelamatkan orang tua dari siksa kubur. Amalkan jika sayang ibu dan bapak. Setelah orang tua meninggal dunia, ada banyak cara bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, bahkan dapat menghilangkan siksa kubur orang tuanya. Seorang anak bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala. Tentu dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman dan orang tua tidak meninggal dalam keadaan musyrik. Doa anak yang soleh kepada orang tua Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Allah jadikan sebagai pahala yang telah mengalir kepada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah amalan yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan orang tua dari siksa kubur. 1. Mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Doa yang tulus kepada orang tua, doa tersebut mencakup doa rahmat, meraih surga, selamat dari siksa neraka, dan istighfarlah memohon ampunan untuk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis riwayat Ahmad. 2. Bersedekah untuk orang tua. Sedekah mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal, maka hal itu akan sampai kepada orang tua, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya ada seseorang mendatangi Nabi SAW, kemudian dia berkata, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak mewarisi apapun, dan aku berprasangka kalau ia berwasiat maka ia akan bersedekah. Apakah ibuku akan mendapat pahala apabila aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. 3. Menjaga silaturahmi dengan keluarga dan melunasi hutang orang tua. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang tingkatannya sangat tinggi adalah menjaga silaturahmi dengan seluruh keluarga yang masih kerabat dekat dengan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Setiap amalan yang dikerjakan anak yang soleh akan memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Karena anak yang soleh merupakan hasil jeripaya orang tua ketika di dunia.